Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emiliana Nursabina Halwastiaji dengan NIM 55522500102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai cloud computing atau komputasi awan. Konsep cloud computing berawal dari gagasan utility computing yang dikemukakan oleh John McCarthy pada tahun 1961. Ia menyatakan bahwa di masa depan komputasi dapat disediakan sebagai layanan yang dapat digunakan oleh banyak orang, mirip seperti layanan utilitas. Layanan utilitas di sini adalah layanan yang disediakan oleh satu pihak untuk digunakan secara bersama-sama oleh banyak orang, misalnya seperti listrik. Tidak semua rumah harus memiliki generator sendiri, tetapi listrik diproduksi dengan skala yang besar oleh satu penyedia, lalu didistribusikan ke rumah-rumah untuk digunakan sesuai kebutuhan. Berdasarkan gagasan tersebut, kemudian muncullah konsep bahwa sumber daya komputasi juga bisa disediakan sebagai layanan yang dapat diakses oleh banyak pengguna melalui jaringan internet. Secara umum, cloud computing merupakan model komputasi yang menyediakan berbagai sumber daya teknologi informasi seperti server, penyimpanan data, aplikasi, dan layanan lainnya melalui internet, sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna tanpa harus memiliki infrastruktur sendiri. Artinya, pengguna tidak perlu membeli atau mengelola server sendiri karena semua sumber daya tersebut sudah disediakan oleh penyedia layanan cloud. Nah, setelah memahami konsep awalnya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan teknologi cloud computing dari waktu ke waktu. Cloud computing kan berawal dari gagasan utility computing yang dikemukakan oleh John McCarthy pada tahun 1960-an. Pada tahun 1969, seorang ilmuwan komputer bernama Leonard Kleinrock yang terlibat dalam pengembangan jaringan ARPANET menyampaikan bahwa jaringan komputer dapat menyediakan layanan komputasi yang dapat diakses secara luas melalui jaringan. Nah, perkembangan jaringan inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan teknologi cloud computing. Seiring berkembangnya teknologi internet, konsep cloud computing mulai berkembang dan diterapkan dalam berbagai sistem teknologi, seperti misalnya Salesforce, Amazon, dan lain-lain hingga akhirnya menjadi layanan cloud yang kita kenal sekarang. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, penggunaan cloud computing di berbagai negara juga semakin meningkat. Jika kita lihat pada grafik ini, dapat dilihat bahwa penggunaan cloud computing secara global terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan dan organisasi yang mulai beralih menggunakan layanan cloud karena dianggap lebih efisien, fleksibel, dan mudah diakses. Selain itu, penggunaan cloud juga membantu perusahaan dalam mengelola data dan sistem informasi secara lebih efektif. Selanjutnya, kita akan membahas definisi cloud computing menurut beberapa ahli dan lembaga teknologi. Menurut Gartner, cloud computing merupakan gaya komputasi di mana kapabilitas teknologi informasi yang dapat diskalakan dan bersifat elastis disediakan sebagai layanan kepada pelanggan melalui internet. Sedangkan menurut Forrester, cloud computing merupakan kemampuan teknologi informasi seperti layanan, perangkat lunak, maupun infrastruktur yang disampaikan melalui internet dengan sistem pembayaran sesuai penggunaan atau pay per use. Sedangkan menurut National Institute of Standards and Technology, cloud computing adalah model yang memungkinkan akses jaringan secara luas terhadap kumpulan sumber daya komputasi seperti jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan lainnya yang dapat disediakan dengan cepat dengan upaya manajemen yang minimal. Setelah kita mengetahui definisinya, selanjutnya kita akan melihat karakteristik utama yang dimiliki oleh cloud computing. Cloud computing memiliki beberapa karakteristik utama seperti on-demand self-service, rapid elasticity, measured service, broad network access, resource pooling,
yang membedakannya dari sistem komputasi tradisional. Salah satunya adalah self-service access, yaitu pengguna dapat mengakses layanan cloud secara mandiri tanpa harus berinteraksi langsung dengan penyedia layanan. Selain itu, cloud computing juga memungkinkan akses melalui jaringan internet secara luas sehingga pengguna dapat menggunakan layanan tersebut dari berbagai perangkat dan lokasi. Karakteristik lainnya adalah kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas layanan sesuai kebutuhan pengguna serta penggunaan sumber daya secara bersama oleh banyak pengguna sehingga lebih efisien. Selain memiliki karakteristik tertentu, cloud computing juga memiliki struktur sistem atau arsitektur yang terdiri dari beberapa lapisan. Secara umum, arsitektur cloud computing dapat dibagi menjadi 4 lapisan utama. Lapisan pertama adalah lapisan perangkat keras atau hardware, yaitu komponen fisik seperti server, sistem penyimpanan, dan jaringan yang berada di pusat data. Lapisan yang kedua adalah lapisan infrastruktur yang berfungsi untuk mengelola sumber daya perangkat keras agar dapat digunakan oleh berbagai layanan cloud. Lapisan ketiga adalah lapisan platform yang menyediakan lingkungan bagi pengembang untuk membuat dan menjalankan aplikasi. Dan lapisan yang terakhir adalah lapisan aplikasi, yaitu aplikasi yang langsung digunakan oleh pengguna. Teknologi lain yang sangat berperan adalah teknologi virtualisasi. Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik dibagi menjadi beberapa sistem virtual yang dapat digunakan secara bersamaan. Dengan adanya virtualisasi, sumber daya komputer dapat dimanfaatkan secara lebih efisien karena satu server dapat menjalankan beberapa sistem sekaligus. Selain itu, teknologi ini juga membantu memberikan fleksibilitas yang tinggi serta memudahkan proses pengelolaan dan migrasi sistem. Namun, dalam penggunaan cloud computing, selain efisiensi dan fleksibilitas, aspek keamanan juga menjadi hal yang sangat penting. Keamanan cloud computing didukung oleh 4 pilar utama. Yang pertama adalah Identify and Access Management, yaitu sistem yang mengatur identitas pengguna serta hak akses terhadap sistem. Yang kedua adalah Data Protection, yaitu perlindungan data dari kehilangan atau kebocoran. Yang ketiga adalah Visibility and Monitoring, yaitu pemantauan aktivitas sistem untuk mendeteksi ancaman. Dan yang terakhir adalah Compliance and Governance, yaitu memastikan penggunaan cloud sesuai dengan kebijakan dan standar keamanan yang berlaku. Dalam keamanan cloud, terdapat konsep juga yang disebut Shared Responsibility Model atau model tanggung jawab bersama. Dalam model ini, terdapat pembagian tanggung jawab antara penyedia layanan cloud dan pengguna. Penyedia layanan cloud bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur dasar seperti pusat data, jaringan, server, dan perangkat keras. Sedangkan pengguna bertanggung jawab terhadap pengelolaan data serta konfigurasi keamanan layanan yang mereka gunakan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, cloud computing juga memiliki beberapa risiko keamanan. Beberapa di antaranya adalah kebocoran data atau data breach, serangan di DOS yang dapat membuat layanan tidak dapat diakses, kerentanan API, serta kesalahan konfigurasi sistem. Dan untuk mengatasi hal tersebut, biasanya digunakan beberapa mekanisme keamanan seperti enkripsi data, kontrol akses yang ketat, firewall code, serta sistem monitoring and backup data. Things to consider when using cloud computing. Walaupun cloud computing memiliki banyak manfaat, dalam penggunaannya terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Beberapa di antaranya adalah keamanan data, biaya layanan cloud, ketersediaan sistem, performa jaringan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Jika sebuah organisasi atau perusahaan ingin mengadopsi cloud computing secara lebih luas, maka berbagai aspek tersebut perlu dipertimbangkan dengan baik agar penggunaan cloud computing dapat berjalan secara optimal
dan aman. Terakhir, kita akan melihat beberapa manfaat dan penerapan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat utama dari cloud computing adalah dapat menghemat biaya operasional, karena pengguna tidak perlu membangun infrastruktur teknologi sendiri. Selain itu, cloud computing juga memberikan fleksibilitas yang tinggi serta memungkinkan akses data dari mana saja selama terhubung dengan internet. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi cloud computing sebenarnya sudah sering kita gunakan. Misalnya ketika kita menyimpan file menggunakan Google Drive, menggunakan email seperti Gmail, atau menonton film melalui layanan streaming seperti Netflix. Hal ini menunjukkan bahwa cloud computing sudah menjadi bagian dari aktivitas digital kita sehari-hari. Sebagai kesimpulan, cloud computing merupakan teknologi yang memungkinkan berbagai layanan teknologi informasi disediakan melalui internet secara fleksibel dan efisien. Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, cloud computing menjadi salah satu teknologi yang sangat penting dalam mendukung perkembangan dunia digital saat ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.